Anies telah melakukan tipu muslihat, melakukan pembodohan. Dalam hal ini, ada kesesatan berpikir Anies, tipu muslihat atau penipuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Kalau kau rasa harimu buruk hari ini, lebih buruk lagi harinya Anies Baswedan. Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta itu Raja Jawa. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Muncul lagi si Rizik. Awak pikir dah sembuh si Rizik, dah tobat, rupanya makin parah. Jadi memang menteri-menterinya Jokowi ini goblok semua, bajingan dan tolol. Dia memikirkan nasibnya sendiri, dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Orang ini mengaku akademisi, kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor, padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, di sini kita akan mereaction beberapa video lagi ya kan, yang kita rangkum jadikan satu ya kan. Biasalah soal Anies ya kan, dan ada juga soal Habib Rizik ya. Kukira Habib Rizik setelah keluar dari penjara akan taubat gitu ya kan. Sekarang malah lebih parah lagi ya kan, mengatakan Pak Jokowi itu adalah Firaun dari Jawa. Waduh, parah lah ya kan. Oke, langsung saja lah kita simak video ini. Anies telah melakukan tipu muslihat, melakukan pembodohan. Dalam hal ini, ada kesesatan berpikir Anies, tipu muslihat atau penipuan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, yang itu kepentingannya adalah untuk memutarbalikkan fakta, untuk membangun opini agar masyarakat percaya pada opini yang disampaikan. Padahal sesungguhnya itu adalah pemikiran logika fallacy, yaitu kesesatan berpikir. Berbanding terbalik. Artinya, penilaian seorang Anies terhadap seseorang bergantung kepada kepentingan politiknya. Kalau dia lagi butuh dengan orang itu, dia katakan kata-kata yang manis. Tapi kalau dia sudah tidak butuh dengan orang itu, dia bermain dengan kata-kata yang pahit. Setuju, terbukti ya. Karena apa ya? Ya, di Pak Prabowo lah buktinya ya kan. Dulu diusung sama Pak Prabowo sampai jadi gubernur ya kan. Setelah bersaing sama Pak Prabowo, dia rendahkan Prabowo, kasih nilai Pak Prabowo, kinerja Pak Prabowo jadi Menhan 11 dari 100. Kan itu sangat-sangat mengolok-olok dan bisa dibilang merendahkan Pak Prabowo ya. Tetapi ya syukurin lah ya kan. Karena itulah ya. Karena Anda menilai Pak Prabowo 11, bagi nilai Pak Prabowo 11 daripada 100, maka tanggunglah akibatnya sekarang Pak Anies. Anda sudah tidak dapat ya dicalonkan lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, tunggu 5 tahun ke depan ya. 5 tahun ke depan nama Anda sudah hilang, musnah ya, terkubur ya. Udah bermunculan itu ya, yang lain-lain yang baru-baru ya kan akan bersaing nanti ya kan guys. Yang saya ingin sampaikan pada masyarakat, kita tidak butuh kata-kata manis. Kita butuh pemimpin yang memang betul-betul bisa mengeksekusi program yang real buat masyarakat, dan itu realitas yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya benar. Teman-teman, kalau kau rasa harimu buruk hari ini, lebih buruk lagi harinya Anies Baswedan. Ya. Sudah pede-pede petentang-petenteng mau diusung begitu, awal-awal semangat sekali begitu. Ternyata PKS kasih tinggal. Apalagi jauh-jauh juga diusir jauh-jauh sama Kim. Oh iya. Tiba gilirannya di detik-detik terakhir sudah pakai baju merah, sudah ke PDIP, ternyata tidak kena juga. prank ya. Malah rencana mau dibuang ke Jawa Barat, ternyata sampai di sana katanya tidak ada aspirasi. Artinya masyarakat tidak menginginkan, dan juga partai melihat tidak ada peluang untuk bisa menang. Ya. Akhirnya kali ini sang calon presiden yang juara 2 nganggur. Kalau yang ini si Firaun Jawa. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pintar, sopan, merakyat,
dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Luar biasa ya. nggak kapok-kapok lah ya. Ya, Rizik Syihab masuk penjara ya. Padahal baru keluar ya kan. Kukira sudah tobat, ternyata lebih sadis ya kan. Waduh. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Raja Jawa yang asli itu. Muncul lagi si muncul Rizik. lagi. Awak pikir dah sembuh si Rizik, dah tobat, rupanya makin parah. Rizik bilang Raja Jawa yang asli itu Raja Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta. Orangnya pintar, ramah, ya, merakyat, sopan, dekat sama masyarakat. Keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa, kata si Rizik. Rizik, dendam kau sama Pak Jokowi itu ya udahlah itu. Ya kan? Dendam kali memang. Karena ormasnya Kalau dibubarkan Pak Jokowi. Firaun, nggak bisa kau beribadah. Karena Firaun mengaku Tuhan. Nggak bisa kau ceramah, menghina Pak Jokowi kalau memang dia Firaun. Selesai kau. Selesai. Ya. Kau ini ya Rizik, bilangnya dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kelakuan kau kayak Abu Lahab. Abu Lahab. Nggak malu kau itu. Ya, kau berceramah, tapi si ceramah kau menghina pemimpin sendiri. Di mana agama kau? Bikin malu Nabi Muhammad aja kau. Orang kalau tahu agama, dia akan taat kepada pemimpin. Karena kewajiban muslim taat sama pemimpinnya. Bukan kayak kau, suka aja menghina pemimpin. Ya. Benar. Udah nggak usah kau urusi lagi Pak Jokowi sama keluarganya. Kau urus aja diri kau. Jangan pula nanti kau tersandung kasus lagi. Kayak kasus kau kemarin sama si Firza itu. Bikin malu aja kau, Habib. Kasus kau pun Firza. kasus tali air. Ya. Kasus kok sama perempuan. Ya nggak keren lah. Ya, tobat kau Rizik. Kita ingat ya memang ya kasus Firza Hussein. Kalau nggak salah ya kan, waduh. Memang waktu itu memalukan lah. Sampai Habib Rizik ini pergi ya kan menghindari kasus itu sampai ke Arab Saudi. Waduh, bertahun-tahun ya. Itu saking parahnya ya kasusnya itu sampai ditinggalin. Jadi memang menteri-menterinya Jokowi ini ini lagi. goblok semua, bajingan dan tolol. Kenapa saya bilang bajingan dan tolol? Karena membuat kebijakan itu tidak sesuai dengan janji-janji Jokowi ketika kampanye gitu loh. Ini yang satu ini seharusnya dikerangkeng aja, ditangkap gitu lah ya kan. Kenapa seenak jidatnya ngomong gitu? Kenapa nggak ada yang bertindak kah ya Pak Polisi gitu ya kan? Soalnya nggak ngatain Pak Jokowi aja ya kan, ngatain menteri-menterinya juga ya kan. Waduh. Katanya akan membuat pertumbuhan ekonomi sampai 7-8%. Mana? Sampai hari ini pertumbuhan ekonomi kita stuck di angka 4,8 sampai 5,1, 5,3 lah. Nggak pernah tuh tumbuh 7%. Ya kan? Lah kan kemarin COVID. Ya 2 tahun COVID. Aduh. Indikasi pertumbuhan ekonomi 1% itu dapat menciptakan kurang lebih sekitar 1 juta lapangan kerja. Lah ini penganggurannya nambah, artinya pertumbuhan ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh. Kalau pertumbuhan ekonomi nggak tumbuh-tumbuh, banyak PHK. Yang terjadi adalah menurunnya daya beli masyarakat, goblok. Paham tuh? Saya bukan menteri, tapi saya tahu kebijakan-kebijakan Anda itu sangat merugikan rakyat Indonesia dalam hal perbaikan tingkat kesejahteraan ekonomi mereka. Yang terjadi rezim yang Seharusnya ya taubat cepat-cepat ya yang tadi. Jangan sampai kayak Faisal Basri dipanggil Tuhannya baru-baru ini. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini
salah satu pembenci Jokowi juga sudah dipanggil ya kan, maka yang lain cepat-cepat tobat lah ya kan, seperti Rizik Sihab dan yang tadi juga ya kan, baik-baik cepat-cepat tobat ya. Waduh, karena menjelekkan pemerintah itu, waduh, haram ya, haram dalam agama Islam. Tidak mungkin mengatakan cerdas. Masalah itu mah saya juga tahu, ya kan? Karena sama-sama tahu. Kalau orang yang nggak tahu diberitahu, dia akan mengatakan kamu cerdas banget sih. Cerdas. Di situ. Jadi Rocky Gerung itu cerdas menurut orang bodoh. Salam waras, akalnya sehat namanya. Ya baik guys ya, itulah para pembenci Pak Jokowi yang selalu menghujat, mencaci maki Pak Jokowi. Ya belum tobat-tobat lagi, padahal sudah satu dipanggil lagi ya sama Yang Maha Kuasa. Ya semoga saja Pak Jokowi memaafkan lah ya dosa-dosa mereka ya yang sudah duluan dicabut ini ya. Seperti Cak Nun ya kan, kemarin pernah juga ya viral kalau mengatakan Pak Jokowi Fir'aun, sakit gitu ya kan. Sakit, masuk rumah sakit, dijenguk oleh Pak Jokowi. Baik apa lagi Pak Jokowi? Sekarang Habib Rizik baru keluar dari penjara, kirain tobat, lagi-lagi ngatain Pak Jokowi Fir'aun. Ini nggak lama lagi nih kena imbas, kena karma ya kan. Aduh, Rocky Gerung juga sudah mau hampir dilibas oleh siapa namanya? Ketua pemenangan Pak Jokowi waktu itu dan Pak Prabowo ya kan. Aduh, pokoknya macam-macamnya. Ya memang Rocky Gerung ini cerdas bagi orang bodoh kata abang kita itu ya. Betul juga ya kan. Karena kita yang mendengar itu Rocky Gerung ini bukan cerdas ya. Biasa-biasa aja, dia hanya mirip seperti Anies yang memakai ilmu filsafatnya untuk membantah, untuk mencaci maki ya kan, macam-macam lah ya kan. Aduh, parah lah ya menurut aku ya kan guys. Tapi nggak tahu kenapa kalau anak-anak Abah yang mendengarkan Rocky Gerung, wow, Rocky Gerung cerdas. Gudangnya ilmu ada di Rocky Gerung. Pokoknya yang baik-baik pokoknya ada di Rocky Gerung lah ya kan. Cerdas lah pokoknya otaknya. Tapi kita lihat perilakunya ya kan, nggak sopan juga ya. Sampai pernah juga viral videonya loncatin meja ya kan. Aduh. Oke lah guys, apapun pendapat Anda tentang Rocky Gerung silahkan berkomentar di bawah. Ya mungkin kalau anak-anak jenderal nggak mungkin lah ya menganggap Rocky Gerung ini orang cerdas ya. Karena kita sebagai anak-anak jenderal tahu lah ya kan. Ya, mana pembenci Jokowi, mana yang tidak. Nah, itu bukan kritik namanya, itu mencaci maki dan menghujat ya kan. Oke guys, itu sajalah untuk video kali ini dan ya semoga sajalah cepat-cepat tobat lah yang semua pembenci Pak Jokowi, takutnya nanti duluan dipanggil juga ya kan, satu persatu akan dipanggil juga, dicabut nyawanya ya kan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.